Robinho, nama yang pernah begitu besar di dunia sepak bola, dikenal sebagai si penari samba. Ia adalah pemain Brasil yang mengguncang dunia sepak bola dengan dribblenya yang memukau dan gaya bermain khas Brasil yang penuh kreativitas. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dengan perjalanan karirnya? Mengapa dia tidak pernah mencapai potensi sepenuhnya sebagai legenda sepak bola dunia? Inilah kisah lengkap Robinho dengan lika-liku perjalanan dari bintang muda hingga menjadi nama yang penuh kontroversi. Robinho lahir pada tanggal 25 Januari 1984 di São Vicente, Brasil. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Saat bermain untuk klub kecil lokal, bakatnya menarik perhatian Santos, salah satu klub terbesar di Brasil, tempat legenda seperti Pelé memulai karir. Debutnya bersama Santos pada tahun 2002 menjadi awal cerita hebat. Robinho membantu Santos memenangkan Campeonato Brasileiro 2002. Di usia yang masih sangat muda, ia mencetak gol-gol penting dan menunjukkan kemampuan dribble yang memukau. Dunia mulai memperhatikan Robinho, terutama setelah performa gemilangnya membawa Santos ke final Copa Libertadores pada tahun 2003. Banyak yang mengatakan bahwa Robinho adalah penerus Pelé. Harapan besar mulai ditumpukan kepadanya, dan pada tahun 2005 bintang muda ini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain di Eropa. Pada tahun tersebut, Robinho bergabung dengan Real Madrid dengan nilai transfer sekitar 24 juta euro. Di Madrid, Robinho menjadi bagian dari Los Galacticos bersama pemain-pemain hebat seperti Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, dan David Beckham. Musim pertamanya cukup menjanjikan. Robinho mencetak gol dan memberikan banyak assist. Dengan gaya bermain yang aktif, ia membantu Madrid memenangkan gelar La Liga pada musim 2006-2007. Namun di balik keberhasilannya ada banyak tantangan. Robinho mulai kesulitan menemukan konsistensi di lapangan. Kehidupan di bawah tekanan media dan ekspektasi tinggi di Real Madrid membuatnya sulit berkembang sepenuhnya. Pelatih juga kerap merotasinya dan posisinya tidak selalu pasti. Pada tahun 2008, Robinho membuat keputusan mengejutkan. Ia pindah ke Manchester City dengan nilai transfer sebesar 32,5 juta pound, menjadi transfer termahal di Inggris saat itu. Kepindahannya ini dianggap sebagai langkah untuk mencari kebebasan bermain dan menjadi pusat proyek besar Manchester City. Di musim pertamanya, Robinho tampil cukup baik, mencetak 14 gol di Premier League. Namun masalah mulai muncul. Ia sering berselisih dengan pelatih dan manajemen klub. Selain itu, gaya hidup mewah dan rumor tentang kurangnya disiplin mulai merusak reputasinya. Setelah masa sulit di Manchester City, Robinho kembali ke Brasil pada tahun 2010 untuk bermain bersama Santos sebagai pemain pinjaman. Di sana, ia menunjukkan kilas balik kehebatannya dan memenangkan Copa do Brasil. Namun langkah ini hanya menjadi jeda singkat sebelum ia kembali ke Eropa. AC Milan menjadi tujuan berikutnya pada tahun 2010. Di Milan, Robinho sempat menemukan kembali performanya dan membantu klub memenangkan Serie A pada musim 2010-2011. Namun lagi-lagi inkonsistensi dan cedera menghalangi perjalanan karirnya. Setelah meninggalkan Milan, Robinho berkelana ke berbagai klub, termasuk Guangzhou Evergrande di Tiongkok, Atlético Mineiro di Brasil, dan beberapa klub kecil lainnya. Karirnya yang dulunya cemerlang kini terlihat seperti bayangan dari masa lalu. Di luar lapangan, Robinho juga menghadapi banyak masalah. Salah satu yang paling menghebohkan adalah kasus hukum yang melibatkan tuduhan pelecehan seksual di Italia. Pada tahun 2022, ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini benar-benar mencoreng nama baiknya dan mengakhiri harapan untuk memulihkan reputasinya. Kini Robinho bukan lagi pemain sepak bola, melainkan sosok yang dikenang dengan berbagai kontroversi. Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa pada masa jayanya Robinho adalah pemain yang luar biasa, seorang seniman di lapangan hijau dengan gaya bermain yang sulit dilupakan. Robinho adalah kisah tentang harapan besar yang tidak sepenuhnya terwujud. Dari seorang bintang muda berbakat yang dipuji sebagai penerus Pelé hingga menjadi nama yang penuh kontroversi.
Karirnya mengajarkan kita bahwa bakat saja tidak cukup. Disiplin, konsistensi, dan pengendalian diri adalah hal yang sama pentingnya untuk mencapai puncak dan bertahan di sana. Apa pendapatmu tentang perjalanan karir Robinho? Apakah dia hanya kurang beruntung atau ada hal lain yang membuatnya gagal mencapai potensinya? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.